Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita masih boleh dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan. Suatu anugerah yang besar bagi kita semua. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan patut kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita akan menyanyikan lagu Penuhilah Hidupku.
Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sangat baik pada kami semua Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Biar Tuhan yang jauh daripada Engkau saat ini Tuhan, Engkau panggil, Engkau ketuk Tuhan, datang beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar jemaat Tuhan kami semua Tuhan, ada yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah pikiran Tuhan. Kami hanya berbakti kepada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kasih karunia yang memberikan kepada kami semua Tuhan. Oh puji syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi juru selamat, penebus, pelepas kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita sambung dengan lagu Itu Nama Yang Indah, nama Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Nama
susah menghiburnya. Memang seperti firman Tuhan bilang, ada hari baik, ada hari tidak baik, tetapi hari tidak baik itu tetap menjadi hari yang baik. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Kita sambung pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Sebentar lagi kita tembus Tuhan, tapi ada dua pujian sebelumnya yang mengatakan sabar dalam suka bersama. Disambung dengan lagu lebih dekat pada Sabar
sangat mudah dilakukan bila sesuai dengan rencana dan tidak mengalami hambatan. Semua berjalan tepat waktu. Sabar itu bisa terasa. Tetapi kalau seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, masalah, orang akan berkata, sampai kapan saya harus sabar? Dikatakan juga sabar itu kan ada batasnya. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itu semua kalau kita sabar. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita jadikan lagu sabar untuk masuk firman Tuhan.
kesempatan berharga. Kami datang beribadah kepadamu. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Nama-Mu adalah nama di atas segala nama, berkuasa di surga dan di bumi ini. Terima kasih kehidupan percaya yang Engkau telah berikan kepada kami. Dalam percaya kepadamu, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau kuatkan kami. Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa Sorga. Itu sebabnya Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami datang menghampiri Engkau. Kami bersuka cita di hadirat-Mu buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Lewat beberapa lagu pujian, kami belajar tentang Engkau Yesus Tuhan, tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dan Engkau ajar kami untuk bersabar dalam segala situasi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberi tuntunan, Firman-Mu memberi penerangan, Firman-Mu memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan bagai seturut kehendak-Mu. Roh Kudus saja yang menguasainya. Roh Kudus yang sama menguasai kami semua, yang memberitakan firman, yang mendengar, menyambut firman, sama-sama menikmati berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Sorga. Syukur dan sukacita kami berdoa menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan. Selamat kita beribadah, selamat kita menikmati akan hadirat Tuhan. Selamat kita menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Makanan minuman alamiah berguna buat kita dalam hidup ini. Terlebih makanan minuman rohani, kebenaran firman Allah berguna untuk hidup sekarang dan juga untuk hidup yang akan datang, untuk tinggal bersama Yesus Tuhan dalam kekekalan sorga selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi sebagai umat yang beribadah, maka kita patut senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia selalu menerangi hati, pikiran, dan hidup kita untuk kita tetap di dalam terang anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Pemberitaan firman pada kesempatan ini terambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 mulai. Kitab Galatia pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama firman Tuhan ini dengan suara yang terdengar. Amin. 2, 3. Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai binasaan dari dagingnya.
baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikan pembacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memakai akan Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Galatia kalau dewasa ini adalah di sebahagian Turki, di utara Israel. Itu disebut sebagai daerah Galatia pada zaman dulu. Paulus telah hadir di daerah itu untuk memberitakan Injil. Kemudian ada orang-orang yang menjadi percaya. Dalam menjalani kehidupan percaya mereka, maka ada tantangan hidup iman yang mereka hadapi. Dan pada ujungnya dari surat firman Tuhan dalam pasal yang ke-6 ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat, kepada gerejanya, kepada umatnya, apa yang perlu mereka pahami tentang Tuhan, tentang hidup mereka, tentang gereja, bahkan tentang semua orang. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini, kalau kita melihat ayat 1, maka kita ketemukan judul di sana, saling membantulah kamu. Jadi ayat 1 sampai ayat 10, Lembaga Alkitab Indonesia, penerbit pencetak dari Alkitab ini, memberi judul saling membantulah kamu. Kemudian kita membaca dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Banyak pengkhotbah kemudian memberi judul tentang menabur dan menuai. Menarik sekali judul itu. Banyak pengkhotbah pemberita firman menyampaikan judul ini. Kemudian ada juga yang memberi judul berbuat baik. Sebab ada kata berbuat baik di dalam pembacaan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dalam kesempatan ini saya tadinya mau mengambil judul atau mau memberi judul dalam ayatnya yang ke-8, menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh, yaitu Roh Kudus itu. Kemudian ayat 9 ada kata jangan jemu berbuat baik. Ayat 10 berkata juga, yaitu marilah kita berbuat baik. Sehingga saya memberi judul dalam saya mempelajari firman ini. Saya mau beri judul yaitu menabur dalam roh atau menabur dalam pimpinan roh.
yaitu berbuat baik, atau dengan kata lain berbuat baik menurut pimpinan Roh Kudus. Saya renungkan judul ini, saya pelajari. Tetapi pada pagi tadi, pada subuh saya baca lagi firman Tuhan. Saya mendapat judul baru untuk saya renungkan, untuk saya hayati. Yaitu judulnya apa? Tuhan tahu memelihara hamba-hambanya dan jemaatnya. Melalui hukum tabur tuai. Masih ada hubungannya, ya, menabur dalam roh, berbuat baik. Tapi kemudian saya merenungkan hal ini, sementara ibadah perenungan saya juga berjalan terus. Akhirnya saya menyimpulkan, saya mau beri judul, Tuhan tahu memelihara jemaatnya dan hamba-hambanya. Mengapa? Kita mulai belajar ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Rasul Paulus sudah hadir di daerah Galatia. Telah muncul kumpulan-kumpulan jemaat, kumpulan orang percaya. Kemudian Rasul Paulus pergi ke daerah lain, memberitakan Injil. Rasul Paulus ingat jemaat Galatia. Rasul Paulus dipakai Tuhan menulis firman untuk jemaat di Galatia. Salah satu firman apa yang kita baca, supaya jemaat memahami, supaya hamba-hamba Tuhan memahami apa yang menjadi kebaikan Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dinyatakan di sini, baiklah dia di sini yang menerima pengajaran dalam firman. Oh, baiklah dia, siapa saja orang yang mendapat pengajaran firman, pengajaran firman Tuhan, pengajaran Yesus Kristus. Mereka terima pengajaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, dikatakan di sana bahwa segala tulisan yang difirmankan, diilhamkan Allah, berfaedah bagi pengajaran, bagi menyatakan kesalahan, bagi memperbaiki kelakuan, bagi mendidik orang dalam kebenaran, dan memperlengkapi dengan segala pekerjaan yang baik. Jadi dari firman Tuhan yang diajarkan, diberitakan, di situ ada pengajaran yang berharga untuk manusia, supaya manusia sadar kalau dia salah, akui dia salah. Melalui firman Tuhan
kita belajar. Oh, Tuhan mau memperbaiki kita kalau kita salah. Selanjutnya melalui firman Tuhan yang diajarkan, maka kita dididik dalam kebenaran. Sebaiknya kita baca ayat tersebut. Sebab saya hamba Tuhan yang mengajak jemaat banyak membaca firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, begini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang terakhir, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu jemaatnya, gerejanya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jadi kita orang yang mendengar firman, berita firman, membaca firman, maka ada pembelajaran berharga buat hidup kita. Yang pada ujungnya pembelajaran itu memperlengkapi kita dengan segala perbuatan yang baik. Lawan dari perbuatan yang baik adalah perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan kita belajar apa yang baik dari Tuhan untuk hidup kita. Bukan baik hanya sejauh pikiran kita. Baik sejauh pikiran manusia ada baiknya, tapi terbatas. Tetapi baik menurut Tuhan, sesuai firman Tuhan. Betapa luar biasa kebaikan yang Tuhan maksudkan tersebut. Puji Tuhan. Jadi ingat, kalau kita membaca firman, oh Tuhan melengkapi kita dengan perbuatan yang baik. Boleh katakan amin? Ya, kita dengar berita firman memperlengkapi perbuatan kita, perbuatan yang baik. Tentu maksudnya hati yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, menjalankan aktivitas hidup yang baik sebagaimana yang Tuhan maksudkan, setuju dengan firman dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani berkata dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan berfirman dengan berbagai cara melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan pada akhirnya Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Allah berfirman melalui Yesus Kristus Tuhan. Kemudian Yesus mengangkat hamba-hambanya untuk memberitakan akan firman Tuhan. Betapa firman Tuhan itu sangat berarti. Dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 3 bahwa segala yang ada ditopang oleh firman yang penuh kekuasaan. Kita belajar dalam kitab Kejadian, langit dan bumi dan isinya jadi oleh firman Tuhan. Dan langit dan bumi dan isinya masih ada sampai sekarang
Karena firman Allah itu sendiri yang menopang, sehingga langit dan bumi masih tetap ada. Kalau waktunya firman Allah tidak lagi menopang, artinya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menopang lagi langit dan bumi dan isinya. Itu berarti berakhirlah langit dan bumi dan dengan segala isinya. Itulah yang kita belajar beberapa waktu yang lalu, bahwa langit dan bumi yang ada sekarang akan lenyap, akan datang langit bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga baik kita membaca betapa luar biasanya firman Tuhan. Ibrani pasal yang pertama ayat ketiga saja dibacakan. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, begini firman Tuhan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sampai di situ saja. Puji Tuhan. Ayat sebelumnya, ayat 2, Dia Tuhan, Dia firman, menciptakan segala sesuatu yang ada. Ayat 3 di sini kita belajar, maka segala sesuatu yang ada ini masih ada. Mengapa? Karena firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau kita bisa menikmati alam ini, maka kita nikmati alam ini karena Tuhan menopang menjadi tempat tinggal manusia. Kalau kita bisa melihat daratan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, itu semua masih ada karena ada yang menopang. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa lain, ada yang menghidupinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada, masih hidup, karena Tuhan yang menopang hidup saudara dan hidup saya. Banyak pergumulan, banyak tantangan, ya, itu hidup di dunia ini. Tetapi puji Tuhan, kita menjadi umat yang suka dengar firman Tuhan, suka terima firman Tuhan. Sebab dari situ kita belajar bahwa Tuhan yang menopang. Menopang untuk apa? Dalam pembelajaran kita, menopang kita dalam segala perbuatan baik. Puji Tuhan. Kembali dalam kitab Galatia, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Jadi dia menerima apa yang sangat berharga untuk hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dia perlu membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dia perlu membagi apa yang ada padanya dengan orang yang mengajar. Jadi ada yang mengajar firman, disebut hamba-hamba Tuhan, dan ada yang menerima, menikmati firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mereka yang menikmati firman, mendapat manfaat dari firman Tuhan, maka manfaat firman Tuhan diantaranya yaitu memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Puji Tuhan. Jadi manusia kalau dia baik dan baiknya itu adalah menurut Tuhan, itu karena Tuhan yang memperlengkapi dia. Manusia bisa jadi baik kalau Tuhan memperlengkapi dia dengan firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya agak cepat, kesempatan lain kita akan lanjutkan bagian-bagian ini. Ayat 7, jangan sesat. Allah
tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan datang, jangan sesat, jangan menyimpang dari yang benar. Sebab kalau menyimpang dari yang benar, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah tidak dapat dipermainkan. Maksudnya di sini dalam ayat 6, yang mendengar firman membagi apa yang ada padanya dengan yang mengajarkan firman. Jangan sesat. Jangan sampai umat Tuhan telah menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, maka dia tidak melakukan kebaikan Tuhan itu. Itu maksudnya jangan sesat. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat dipermainkan. Artinya firman-Nya itu tidak dapat diatur oleh kepentingan manusia. Firman Tuhan itu Tuhan nyatakan untuk kepentingan Tuhan kepada manusia. Kemudian Tuhan pakai Rasul Paulus bicara lebih jauh. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau dia tahu membagi kepada yang memberitakan firman, maka apa yang dia tabur, maka dia akan tuai. Tuhan pakai bahasa pertanian, dunia pertanian. Dunia pertanian dikenal dengan menabur dan menuai. Menabur padi, maka menuai padi. Menabur mangga, menuai mangga. Itu dunia pertanian. Apa yang dia tabur, maka itu dia tuai. Manusia tahu, dan itu adalah hukum dalam alam. Tapi hukum dalam alam ini adalah alam ciptaan Tuhan. Berarti hukum alam yang ada itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terus ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Oh, yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Mengapa begitu? Ayat selanjutnya berkata, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh, terjemahan lain mengatakan menabur dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang ditabur orang itu menentukan apa yang akan dia tuai. Apa yang dia perbuat itu akan menentukan apa yang dia akan terima. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sedikit dalam pasal 5, di sana dikatakan ayat 22-23 buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
yang tadi kita nyanyikan. Sabar, sabar. Kemudian kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan itu. Artinya sesuai dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar secara singkat. Bapak Ibu Saudara, menabur dalam roh, menabur dipimpin roh adalah menabur sesuai hukum Tuhan. Saya baca saja ayat itu, Roma 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya sesuai dengan hukum Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu berarti menabur dalam daging itu tidak menabur dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kalau kita belajar dari ayat ini, menabur dalam daging itu berarti tidak sesuai hukum Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Tapi menuai dalam pimpinan roh itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya hidup jemaat, hidup gereja, hidup orang percaya, hidupnya diserahkan pada Tuhan, supaya Tuhan pimpin dia. Tuhan arahkan hidupnya. Kita ikut arahan Tuhan. Haleluya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur dalam roh, menabur dalam pimpinan roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari Roh Kudus itu. Ayatnya yang ke-9 menerangkan apa yang dimaksud dengan menabur dalam roh. Seperti para petani menabur padi. Menabur padi harus sesuai ketentuan menabur. Kalau asal tabur, maka menjadi kurang berarti, bahkan tidak berarti. Ada aturannya. Demikian menabur dalam roh, ayat yang ke-9 menjelaskan jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti menabur dalam roh adalah berbuat baik. Menabur dalam pimpinan Roh Kudus itu berarti berbuat baik menurut Roh Kudus, menurut roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Jadi berbuat baik oleh pimpinan roh, maka dia pimpin kepada seluruh kebenaran. Berbuat baik dalam arti melakukan kebenaran. Jangan jemu, jangan berhenti berbuat baik. Maka kamu akan menuai pada waktunya. Jika kamu tidak menjadi lemah atau berhenti. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, atau karena itu, karena ayat-ayat sebelumnya, menabur menuai, jangan jemu berbuat baik. Karena itu dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Artinya selama kita masih hidup,
Tuhan kasih kesempatan bagi kita. Puji Tuhan. Kalau ada hidup, arti ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan apa? Marilah kita berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita umat yang mendengarkan firman, yang belajar firman Tuhan, kita diperlengkapi dengan segala pekerjaan baik atau perbuatan baik oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Maka kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sesama kita manusia yang ada di hati kita, kita mau berbuat baik. Tentu sesuai pimpinan dari Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus untuk berbuat baik. Kemudian ditambahkan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi yang terutama adalah kepada saudara-saudara kita seiman. Iya, Bapak Ibu Saudara, melihat semua orang, ya, Tuhan beri tugas pada kita. Tugas kita, jemaat, gerejanya, umat percaya, mau berbuat baik pada semua orang. Boleh katakan amin? Kemudian, Bapak Ibu Saudara, terutama kepada kawan-kawan seiman. Puji Tuhan, kalau melihat sesama umat beriman, oh, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua sesama orang beriman. Tidak menyimpan hati yang tidak baik, apalagi hati yang jahat. Jauh dari kehidupan ini. Yang ada di hati kita, kita mau buat baik. Yang ada di pikiran kita, kita mau punya pikiran yang baik. Yang ada di ucapan kita, kita mau ucapan yang baik. Yang ada dalam perilaku hidup kita adalah perilaku yang baik tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya mau menutup pemberitaan firman dengan mengambil satu atau dua contoh. Contoh pertama dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Raja-Raja pasal 17. Kitab Raja-Raja pasal 17. Di sana ada kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Di Israel, di mana Nabi Elia tinggal, banyak janda di sana. Tetapi pilihan Tuhan jatuh kepada janda yang ada di Sarfat, di luar lingkungan daripada Israel. Saya hanya mengambil salah satu bagian di dalamnya, yaitu Bapak Ibu Saudara, waktu itu musim kemarau panjang, ada kelaparan di mana-mana. Kemudian Tuhan bawa Elia dalam masa yang sukar itu untuk pergi menemui janda yang ada di Sarfat. Secara singkat, bertemulah Elia dengan janda di Sarfat. Elia minta minum, maka ibu janda tersebut memberi minum. Bapak Ibu Saudara, setelah itu Elia minta roti, tapi ibu tersebut berkata dia tidak punya roti. Dia hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Nabi Elia berkata kepadanya, buatlah dahulu roti kecil untuk aku. Setelah itu buatlah untuk engkau dan untuk anakmu. Kemudian ibu tersebut
melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia yang diutus Tuhan kepadanya. Dibuatlah akan roti untuk diserahkan kepada Nabi Elia. Setelah itu dia membuat roti untuk dirinya dan untuk anaknya. Apa yang terjadi? Tepung dan minyak dalam buli-buli tidak habis sampai datang musim penghujan atau musim menabur kemudian menuai. Selama 3,5 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ibu janda yang ada di Sarfat tersebut, dia melakukan apa yang Nabi Elia katakan. Dia beri tepung, dia buatkan roti yang kecil. Akhirnya roti dan minyak tak habis sampai waktunya musim menabur dan menuai itu datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dibuat oleh ibu tersebut tidak sia-sia. Tuhan meniliknya, Tuhan memelihara akan ibu janda tersebut dan anaknya. Tuhan juga memelihara akan Elia. Sesuai dengan judul saya tadi, Tuhan tahu memelihara akan jemaatnya dan hamba-hambanya melalui berbuat baik. Ibu yang ada di Sarfat itu telah berbuat baik, apa yang dapat dia buat, dia lakukan itu, dan Tuhan menerimanya. Tuhan, apa yang dia tabur maka dia tuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca saja ayat itu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon di pinggiran dari Israel, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Puji Tuhan. Jadi Nabi Elia menegaskan, dia minta minum, dia minta roti. Ibu janda tersebut berkata, tidak ada roti, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Firman Tuhan datang kepada Elia, buatlah untuk aku, kemudian buat untuk engkau dan untuk anakmu. Firman Tuhan berkata, saya baca sekali lagi ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan atau melawat ke atas muka bumi ini. Saya baca ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkan Tuhan lewat nabinya dengan perantaraan Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, singkatnya, Tuhan tahu memelihara Elia sebagai hamba Tuhan. Tuhan tahu memelihara agar janda disarfat dengan anaknya. Dalam pembelajaran kita, Tuhan tahu memelihara dalam Galatia pasalnya yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6. Dinyatakan di sana bahwa dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Pengajaran Tuhan ada pada Elia. Sekarang pengajaran Tuhan ada pada jemaat di Galatia. Maka jemaat yang menerima firman Tuhan tersebut, dia membagi apa yang ada padanya. Seperti janda di Sarfat membagi apa yang ada padanya. Dan apa yang terjadi, Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Terpujilah Tuhan, tolong kita semua. Kesempatan lain kita akan belajar selanjutnya tentang bagian firman Tuhan ini. Tuhan tahu memelihara gerejanya, Tuhan tahu memelihara umatnya. Faktornya sekarang, apakah kita mau menabur dalam roh, menabur dalam kebenaran? Apakah kita mau berbuat baik setuju dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita? Sehingga ada firman Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Dalam kitab Yeremia pasal 25. Tuhan tolong kita semua. Ayat terakhir 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa. Rasul Paulus dan teman-temannya senantiasa berdoa juga untuk kamu, untuk jemaat di Tesalonika. Berarti untuk jemaat Tuhan di mana saja. Apa doanya? Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Oh, Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya. Tuhan memanggil kita untuk memahami firman-Nya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu
dengan kekuatan Tuhan yang dari firman Tuhan itu menyempurnakan kehendak-Mu, kehendak dari jemaat, kehendak daripada umat beriman, yaitu apa? Kehendak apa? Untuk berbuat baik. Jadi Rasul Paulus yang memberitakan firman, berdoa supaya firman yang dipelajari, firman yang didengar, firman yang diterima itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dalam doa itu supaya Tuhan menyempurnakan kehendak yang ada pada orang percaya. Kehendak apa? Untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi berbuat baik dalam konteks beriman. Beriman itu berarti menerima firman dan mau menjadikan firman pedoman di dalam hidupnya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan akan menguatkan mereka yang menyambut firman, sehingga kehendak berbuat baik selalu hadir dalam hidupnya. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, kalau bukan Tuhan yang mengarahkan, kalau bukan Tuhan yang menghidupkan, tak ada seorang yang dapat berbuat baik seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya dalam kita belajar firman, kita perlu berdoa. Tuhan, biarlah firman itu yang kami dengar, kami pelajari, tertanam di dalam hati kami. Biar firman-Mu memimpin akan hidup kami. Biar firman-Mu menjadikan kami umat yang selalu mau berbuat baik dimanapun kita berada. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di mana saja kita berada, suami lihat istri, dia mau berbuat baik kepada istri. Istri lihat suami, apa isi hatinya? Mau buat baik pada suami. Orang tua melihat anak-anak, dia mau buat baik sama anak-anak. Anak-anak lihat orang tua, dia mau buat baik sama orang tua. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kepada siapa saja, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berbuat baik. Artinya kita mengikuti firman-Nya, kita mau melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Melalui firman itu, maka Bapak Ibu Saudara, kita ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk apa? Bapak Ibu Saudara, menabur yang baik, maka akan menuai hal yang baik. Seperti janda di Sarfat tersebut, Tuhan menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bicara lebih panjang lagi. Tuhan tahu memelihara kita. Tuhan tahu memelihara juga hamba-hambanya. Kesempatan lain kita akan belajar terus tentang pemeliharaan Tuhan ini. Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Tuhan, haleluya. Kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Satu
amat berharga bagi kami. Firman-Mu berkuasa menjadikan langit bumi laut dan dengan segala isinya. Firman-Mu berkuasa menopang segala yang ada dengan kekuasaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu berarti kalau kami hidup sampai sekarang ini, itu karena firman-Mu kami hidup. Kalau kami dapat menjalani hidup hari demi hari, karena ada firman-Mu yang teramat berharga buat kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu memelihara umat-Mu, Engkau tahu memelihara hamba-hamba-Mu. Ada berkat dalam pembelajaran firman-Mu, Tuhan. Dalam firman-Mu, Engkau jadikan kami umat yang merasakan kebaikan-Mu, dan supaya kami mengikuti Engkau untuk berbuat baik dalam hidup yang kami jalani dari hari datang kepada sehari. Pupuk, tabur, tuai, Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami dari kebenaran datang kebenaran. Kami mau menjadi umat yang menerima berkat dan membagi berkat sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan, Engkau peliharakan kami yang hadir dan beribadah. Itulah jaminan firman-Mu. Engkau tolong juga jemaat yang tidak hadir, supaya mereka merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Kami mohon kebaikan-Mu untuk semua gereja, semua pelayanan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, negara, seluruh rakyat Indonesia. Karuniakan apa yang baik untuk kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus pimpin kami semua, lengkapi kami semua untuk menjadi umat yang senantiasa berbuat baik, menabur dalam pimpinan dari Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji Tuhan. Kami mau akhiri pertemuan ibadah kami. Kami percaya penyertaan-Mu, Immanuel, di mana saja kami berada, maka Tuhan bersama kami, melindungi dan memelihara kami. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Persembahan umat-Mu kami hadapkan kepada-Mu. Terimalah, sambutlah persembahan umat-Mu. Berkati, jadikan itu bagi kemuliaan kebesaran nama daripada-Mu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya uluran tangan-Mu. Terimalah uluran tangan Yesus, tangan yang kekal, tangan yang tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Penuh kasih karunia, penuh dengan kebaikan-Nya atas hidup kita sehari-hari. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.